Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sajiwo dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Terkait tugas 1 mata kuliah teknik gempa di Universitas Muhammadiyah Tangerang, dosen pengampu Pak Basirun. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mekanisme bagaimana terjadinya tsunami dan bagaimana mekanisme tsunami itu sendiri dan dampak likuifaksi yang ada di Palu sebagai contoh. Kemudian yang pertama adalah pengantar tsunami itu sendiri, yaitu tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut besar yang disebabkan oleh gangguan besar di dasar laut. Gangguan ini bisa berupa gempa bumi di bawah laut, penyebab paling umum, letusan gunung berapi, longsor bawah laut, dan tumbukan meteorit. Meskipun di tengah laut, gelombangnya mungkin tidak begitu tinggi. Saat mendekati daratan, gelombang bisa menjadi sangat besar dan merusak. Nah, ini penyebab utama terjadinya tsunami. Yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi bawah laut penyebab paling umumnya. Yang kedua, erupsi, letusan gunung bawah laut atau letusan gunung yang ada di darat. Yang ketiga, gunung es, longsor. Dan yang keempat ada tornado. Kemudian perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya tsunami, seperti pemanasan global, peristiwa beku, badai petir, dan juga hujan deras jika terjadi terus-menerus dan berangsur lama. Nah, kemudian di sini mekanisme terjadinya tsunami. Tsunami biasanya terjadi akibat gempa bumi bawah laut dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, terjadi gempa bumi tektonik di dasar laut, biasanya karena pergeseran lempeng tektonik di zona subduksi. Yang kedua, pergeseran lempeng menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba. Yang ketiga, perubahan mendadak ini mendorong kolom air laut di atasnya, menciptakan gelombang yang merambat ke segala arah. Keempat, gelombang tsunami di laut terbuka bisa melaju sangat cepat hingga 800 km per jam, tapi memiliki amplitudo kecil. Kelima, ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang menurun, tetapi ketinggiannya meningkat drastis karena dasar laut yang dangkal. 6. Gelombang menghantam daratan dengan kekuatan besar. Kemudian tsunami juga terjadi tidak hanya di Indonesia. Tsunami juga terjadi di seluruh dunia. Dan di sini data tsunami terburuk di dunia, yang pertama ada di Jepang, kedua Filipina, ketiga Indonesia, dan terakhir Chili. Jadi ini negara-negara yang terdampak musibah atau bencana alam tsunami. Kemudian di sini ada tsunami terburuk dalam sejarah, yaitu ada di Valdivia, Chili, yang terjadi pada tahun 1960. Yang kedua di Sulawesi di Indonesia yang terjadi di tahun 1976. Tiga ada di Tumaco, Kolombia, terjadi di tahun 1979. Dan keempat ada di Samudra India, Asia Selatan, yang terjadi tahun 2004. Kalau nggak salah dari tahun 2004 itu Aceh maksud. Cuman nah, nanti kita lihat lagi dalam tulisannya. Setahu saya sih di Aceh. Yang terakhir ada di Fukushima, Jepang, yang terjadi tahun 2011.
Ya, ternyata benar. Di Samudra India, di Asia Selatan itu di Aceh 2004. Jadi saya searching sedikit karena untuk meyakinkan, karena saya tadi tidak yakin. Nah, kemudian ini ada tsunami di Indonesia. Yang pertama ada di Sumatera yang terjadi di bulan Desember tahun 2004. Yang tadi itu yang Aceh. Yang kedua ada di Palu, terjadi di bulan Desember tahun 2018. Empat ada di Pulau Jawa yang terjadi di bulan Juli tahun 2006. Dan keempat ada di Sulawesi, terjadi di bulan September tahun 2018. Kemudian di sini ada data korban tsunami. Indonesia mencapai 300 juta korban, di Jepang ada 650 juta korban, di Filipina ada 250 juta. Maaf, salah. Di Indonesia ada 300.000 orang, di Jepang ada 650.000 orang, di Filipina ada 250.000 orang, di Chili ada 450.000 orang atau korban. Nah, ini tsunami di lautan itu 80% di Pasifik, 15% di India, 3% di Antartika, 2% di Atlantik. Jadi ini data yang terjadi tsunami di lautan. Kemudian ada dampak likuifaksi di Palu pada tahun 2018. Nah, di sini ada foto sebelum dan sesudah tsunami di tanggal 17 Agustus. Ini foto diambil dari udara. Ini sebelum terjadinya tsunami, dan ini pada tanggal 1 Oktober 2018 sesudah terjadinya tsunami. Parah. Nah, likuifaksi adalah fenomena geologi di mana tanah yang jenuh air kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi seperti lumpur cair akibat getaran kuat dari gempa bumi. Nah, seperti ini. Kasus likuifaksi di Palu pada tahun 2018, pada 28 September 2018, gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Selain menyebabkan tsunami, gempa ini juga memicu likuifaksi parah, terutama di daerah Petobo, Balaroa, Jonoge. Penyebabnya, tanah di daerah tersebut didominasi oleh pasir jenuh air. Ketika diguncang gempa yang kuat, tekanan pori dalam tanah meningkat hingga partikel tanah terapung, menyebabkan tanah yang menjadi cair dan bergerak. Nah, tampaknya bangunan hancur dan tenggelam dalam tanah. Yang kedua, pemukiman bergeser hingga ratusan meter seolah meluncur. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan terjadinya tuh masih tersusun rapi, kemudian sesudah terjadinya pada kegeser semua nih bangunan-bangunannya. 3, ribuan rumah hilang dan banyak korban jiwa. Yang keempat, aset pertanian dan infrastruktur hancur total. Nah, ini sudah terjadi. Berikut adalah beberapa foto yang menggambarkan dampak likuifaksi pasca gempa bumi pada 28 September 2018. Yang ini foto udara sejak likuifaksi di Palu. Foto udara di kawasan yang terkena dampak likuifaksi akibat gempa Palu Donggala berkekuatan 7,4 di Palu Selatan, Sulawesi Tengah. Nah, ini fotonya. Kemudian foto satelit Petobo sebelum dan sesudah likuifaksi.
foto satelit wilayah Tobo sebelum dan sudah terjadi fenomena likuifaksi, menunjukkan perubahan drastis pada landscape akibat bencana tersebut. Nah, ini fotonya sebelum dan ini foto yang sesudahnya. Kemudian menyusuri jejak bencana tsunami dan likuifaksi Palu, kumpulan foto yang menunjukkan kondisi kawasan Palu setelah dilanda gempa bumi, tsunami dan likuifaksi pada September 2018. Nah, ini foto dari dekatnya teman-teman. Kemudian foto penanganan korban bencana di Palu, dokumentasi penanganan korban bencana gempa tsunami dan likuifaksi di kota Palu, termasuk upaya evakuasi dan bantuan kemanusiaan. Nah, ini dokumentasinya. Dokumentasi pada saat penanganan korban bencana di Palu. Nah, ini dokumentasinya. Kemudian ada kilas balik tsunami dan likuifaksi Palu. Artikel yang menampilkan foto-foto dampak tsunami dan likuifaksi di Palu menggambarkan kehancuran yang terjadi pada infrastruktur dan lingkungan. Nah, ini jika terjadi tsunami. Jika terjadi tsunami, yang pertama peringatan pihak berwenang, yaitu beritahu pihak yang berwenang. Kedua, pakai rompi pelampung. Jadi kita harus siap sedia rompi pelampung jika terjadi tsunami. Yang ketiga, beritahu keadaan darurat kepada pihak berwenang, entah itu pemadam kebakaran, kepolisian, atau pihak berwenang yang lainnya. Yang keempat, beritahu pihak medis. Yang kelima, cari tempat yang aman, seperti di atas gedung, di atap rumah, yang pasti tempat-tempat yang tinggi datarannya, agar tidak terkena air. Nah, kesimpulannya, tsunami adalah gelombang besar akibat gangguan di laut, terutama gempa bawah laut. Terus yang kedua, mekanisme tsunami melibatkan pergeseran dasar laut yang mengganggu kolom air secara tiba-tiba. Ketiga, likuifaksi di Palu memperparah dampak gempa karena menyebabkan tanah menjadi lumpur dan bangunan tenggelam atau berpindah tempat. Jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang berbelit atau kurang tepat penyebutannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya undur diri.